Selamat malam teman-teman semuanya. Video kali ini kita akan membuat video tutorial untuk ngetes modem Wavecom ya, fast track ya, yang single SIM itu ya. Nah, di sini kita ngetes apakah modemnya itu bisa fungsi berjalan dan dapat digunakan untuk mengirim SMS ya. Nah, langkah pertama kita colokkan dulu modemnya di komputer atau laptop teman-teman ya. Jangan lupa masukkan kartu SIM ya, kemudian ada pulsanya, ada paket SMS-nya, kemudian juga pasang antenanya ya. Nah, kalau udah dimasukkan pastikan lampunya nyala ya, yang warna biru, oke? Kemudian selanjutnya kita buka device manager, teman-teman. Nah, di sini silakan pergi ke port ini, yang bagian port ya. Nah, di sini dia akan ada prolific USB to serial ya, COM port ini, COM 4 nya. Nah, di sini COM-nya ini nanti sesuai dengan di PC mungkin bisa beda-beda ya. Intinya dia masuk lah itu ya. Bisa aja nanti COM 3, COM 2, COM 5 dan sekian-sekian gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman itu error ya kan ya, atau ada segitiga itu biasanya drivernya itu harus di-update teman-teman ya, atau nggak kompatibel. Jadi nanti teman-teman harus uninstall dulu ya. Nah, untuk cara menginstal driver yang baru di sini saya ada videonya. Di video ini teman-teman ya. Ini. Nah, ini kalau misalkan ada tulisan this is not profile L2303 kayak gini intinya, atau ada segitiga ya, warning ya kan. Nah, itu nanti teman-teman silahkan ikuti videonya, nanti saya kasih di deskripsi ya. Nah, di sini nanti ada link downloadnya di sini sama orang ini ya. Saya tadi udah download dan install dan berhasil. Jadinya di sini bisa. Kalau ininya nggak bisa, berarti nggak bisa selanjutnya karena ini bagian yang utamanya ya kan. Nah, di sini di saya udah oke ya kayak begini ya. Nggak ada segitiga di sini dan juga di sini udah aman gitu ya. Tinggal pakai. Kalau udah beres di sini ya, kita close ya. Nah, ini nanti videonya saya kasih taruh di bawah ya di deskripsi ya. Oke. Selanjutnya kita download dulu ini teman ya, Realtron teman ya. Silakan teman-teman cari Realtron di Google. Aduh, sorry teman-teman ya, ini koneksinya lagi off ya. Nanti saya taruh di deskripsi aja ya teman-teman ya, Realtron ya. Nanti diinstal. Kalau udah diinstal nanti tinggal buka aja kayak software biasanya ya. Nah, di sini saya ada nih. Nah, kayak begini teman-teman ya, Realtron ini udah saya install. Kalau udah tinggal buka, klik dua kali aja nanti akan terbuka seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan buka portnya di sini, jadi di bagian support ya. Nah, di bagian port di sini, nah untuk bautnya ini pilih yang 115200 ya. Ini. Kemudian portnya ini sesuai dengan port tadi ya, teman-teman ya, yang di sini ya. Nah, di sini tadi portnya itu kan ini COM 4 ya. Maka di sini tulis portnya itu 4 karena ini COM 4 ya. Jadi di sini tulis 4 aja ya. COM-nya nggak usah ditulis ya, langsung 4 aja. Nah, kalau udah silakan teman-teman klik open ya. Atau klik change ya. Biasanya dia kalau baru buka dia itu sudah otomatis teropen ya. Tetapi bautnya itu dia di defaultnya 57, jadi harus diubah ke 115. Kalau udah diubah silahkan klik change ya, atau klik open. Ini kan dia terclose nih, port close ya kan. Jadi klik sekali lagi. Nah, ini udah teropen kalau gini, ini kan udah terpaget nih, ya kan, tertekan dia ikonnya. Oke ya. Oke, kalau sudah ya, kita lanjut ke bagian send teman ya. Nah, di bagian send ini kita tes dulu ya. Ketik AT teman ya. AT di sini di drop downnya kalau teman belum pakai biasanya kosong ya, jadi ketik manual aja ya. Ketik manual kayak gini, AT. Kemudian klik di bagian ini ya, EOL nya tuh klik di CR dan NF, dicentang dua-duanya teman ya, dicentang ya. Oke, kalau udah klik send ASCII ini ya. Nah, nanti muncul di sini ya teman, jadi layarnya AT oke. Kalau kayak gini udah oke teman ya. Kalau misalkan masih error teman ya, kita ulangi ya, di open ini, di klik open, nanti kan terclose tuh portnya, klik open lagi biar terbuka lagi portnya. Kemudian tes lagi AT ya, send ASCII ya, kayak gini ya. Dan pastikan dua ini tercentang ya. Dan di sini kan ada yang hijau nih CTS-nya. Kalau hijau nih jalan nih normal. Oke teman ya. Kemudian selanjutnya kalau udah ya, kita lanjutkan untuk ngecek jaringan ya. Di sini ya, AT plus CSI. Diketik teman ya, AT ini huruf besar semua plus CSI. Kemudian klik send ASCII ya. Nah, di sini 24 teman. 24 ini artinya ini jaringannya tuh udah oke ya. Udah jalan. Kalau misalkan 99 itu artinya belum jalan teman. Itu bisa jadi nggak ada jaringan atau antenanya itu belum terpasang teman. Jadi pastikan antenanya dipasang ya. Kalau nggak dipasang dia 99 itu nggak ada jaringan. Kalau 24 ini udah oke nih teman ya. Oke, selanjutnya itu kita ketikkan ini teman ya, AT CREX tanda tanya ya. AT plus CREX tanda tanya, kemudian send. Nah, di sini kan masih 00 nih. Nah, ini tandanya tuh nggak ada SIM-nya teman-teman ya, CREX-nya nih. SIM-nya tuh belum terbaca ya. Nah, kita bisa reset teman-teman ya. Kita bisa salah klik tadi. Kita reset, cara resetnya itu ini teman ya. AT plus CFAN sama dengan 1,1 ya. Kemudian send ASCII. Biar nanti itu reset, nanti di modemnya itu akan berkedip tuh apanya, LED-nya. Nah, itu akan melakukan reset ya.
akan melakukan refresh lah gitu ya. Nah ini kan udah muncul nih data-datanya kayak Stein Wine kan, Stein ini. Nah ini lagi riset ya, dia udah sebelumnya idle ya kan, jadi udah refresh lah gitu. Selanjutnya kita cek AT plus CSI, cek lagi yang ini. Nah kalau 99 ini berarti dia belum terhubung ke jaringan nih ya. Kita harus terhubung dulu, kalau tidak terhubung ya nggak bisa ya. Oke, kita refresh lagi aja ya. Kita ATZ satu lagi ya, ATZ ya. Oke ya. Nah, kalau saya lihat di sini modemnya udah berkedip-kedip teman-teman ya. Kalau udah berkedip-kedip itu artinya sudah masuk nih teman-teman ya. Karena udah berkedip saya nggak perlu lagi pakai ATZ ya. Saya tes lagi CSD-nya. Nah, ini udah 20 berarti udah masuk nih teman-teman ya. Jadi dia udah masuk, jaringannya itu sudah terbaca itu ya. Yang kedua, cek di lampunya itu kedip-kedip. Ya, kemudian di sini baru kita lanjut ke CREG teman-teman ya. AT plus CREG tanda tanya. Kemudian send ASCII. Nah, di sini pastikan CREG-nya itu 0.1 ya, 0,1 ya. Nah, di sini artinya kalau misalnya 02 itu dia itu masih mencari jaringan. Ya, kalau 01 ini udah mendapatkan jaringan. Nah, kalau misalkan dia udah kedip-kedip artinya biasanya CREG-nya itu udah 0,1 kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya kita tinggal tes SMS ya. Di sini teman-teman itu bisa untuk SMS-nya itu kita mulai dari ini ya. AT plus CMGF sama dengan 1. Klik send ASCII ya. Kalau udah, ini kan udah oke nih ya responnya. Kita lanjut ke AT ini ya, AT CMGF sama dengan nomor tujuan SMS ya. Klik send ASCII. Nah, kemudian di sini kita masukkan, yang di sini kan udah panah nih ya. Ini udah panah kayak gini nih, ini untuk mengisi SMS kita ya. Nah, di sini ketik aja ya yang pesan yang mau dikirim ya. Di sini kayak begini. Kalau sudah, kita send ASCII. Nah, ini teman ya, ini teks yang akan dikirim SMS ya. Webcam device kedua, karena ini saya ada 2 device ya, ini device kedua ya. Jadi ini contoh aja ya teman. Kemudian kalau udah, kita ketik 26 ya, 26 untuk mengirim ini ya. Kemudian klik tombol send number ya, bukan send ASCII ya, tapi send number ya, karena ini kan 26 nih number ya. Jadi klik send number. Nah, kalau kayak gini hasilnya oke. Nah, ini udah masuk teman SMS-nya ya. Kita cek di HP ya teman-teman ya. Nah, ini udah masuk teman-teman ya. Saya tampilkannya di layar. Di sini lah yang kedua ini ya teman-teman ya. Yang kedua ini webcam device kedua ya. Yang pertama tadi saya udah tes, dan saya juga cukup lama tadi ngetesnya karena bingung ya, baru pertama kali. Jadi ini trik ngeceknya tuh kayak gini, jadi urutan dan lebih cepat teman-teman ya. Nah, teman-teman yang udah nonton ini supaya dapat manfaat gitu ya, biar gampang ngeceknya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Kalau udah masuk kayak gini udah bisa siap dipakai nih untuk SMS ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu ya, gampang banget teman-teman ya. Sebelumnya saya juga mencari di ChatGPT ya. Di sini saya tanya-tanya juga ya. Lumayan banyak error tadi, terus akhirnya ketemu cara yang cepat untuk kita ngetes modem kita ya, nggak ribet gitu kan, nggak muter-muter itu. Jadi urutannya seperti yang saya arahkan tadi ya teman-teman ya. Nah, kalau udah, ini udah siap dipakai nih untuk SMS gateway ataupun ya untuk kepentingan SMS lah intinya gitu ya. Jadi kayak begitu teman-teman ya, gampang banget ya. Oke, jadi kalau sudah ya udah saya dipakai ya. Saya cuman ngasih tutorial untuk ngetes ya, ngetes manualnya gitu ya. Nah, nanti kalau udah bisa seperti ini tinggal lanjutkan ke sistem teman-teman yang teman miliki ya. Oke, jadi kayak gitu aja ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, semoga bermanfaat ya.